Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Langsung aja gue mau bikin review pertandingan tadi antara Manchester United menghadapi Crystal Palace. Pertandingan pertama dari seorang Ralf Rangnick. Ini gue pronunciation-nya ngikut TV Belanda ya. Kan sebelumnya gue Ragni kayak gitu kan, terus ada yang juga Rangnick macam-macam. Teman gue denger TV Belanda Rangnick, ya gue ikut itu aja deh. Anyway, langsung dimulai oleh formasi. Formasi pertama ini kalau dilihat pakainya 4-2-3-1. Ini sesuai dengan apa yang ada di website ya kan, lalu juga di TV tadi sebelum siaran. Dan pemain yang ditampilkan ini sama persis seperti ketika Manchester United menghadapi Arsenal. Dan menurut gue wajar karena memang waktu persiapan yang sangat singkat, dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Ralf Rangnick ya. Dia bilang dia cuma punya waktu 1 kali latihan saja. Sementara Crystal Palace seperti biasa menggunakan formasi 4-3-3. Di depan mereka mengandalkan kecepatan ya, terutama dari 2 sayap penyerang, yaitu adalah Jordan Ayew dan juga Kapten Wilfried Zaha. United langsung tampil agresif menyerang di 5 menit awal. Dapat momen dari Rashford, Telles, dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi peluang-peluang tersebut kalau gue nilai ringan amatiran Solis setengah matang ya. Yang semuanya sebagian besar diawali dari sisi kiri. Pressing sangat ketat, high press yang diperagakan oleh pemain-pemain Manchester United di 10 menit awal ini sangat menyulitkan Crystal Palace untuk membangun serangan. Kombinasi serangan atau formasi dari 4-2-3-1 ini kalau gue lihat sempat juga menjadi 4-3-3 ya, dengan Bruno ke kiri, Rashford ke kanan, dan Jadon Sancho menjadi gelandang kanan ya. Dan seperti yang dimau oleh Ralf Rangnick, Manchester United berusaha selalu pegang kontrol permainan lewat possession dan juga lewat high pressing. Dan ini memaksa betul Crystal Palace untuk bermain direct ya, karena mereka cukup kesulitan ini untuk melakukan build up serangan dari belakang. Dan mereka akhirnya itu tadi dipaksa melakukan bola-bola direct, bola-bola long ball, dan juga dipaksa berbuat kesalahan ya. Mereka sering sekali ini salah passing, salah kontrol, dan lain-lain. Crystal Palace pun juga bermain cukup low block, tapi Manchester United ini berusaha untuk membongkarnya ya, dengan itu tadi melakukan variasi dalam melakukan serangan ya, umpan-umpan 1-2, melakukan penetrasi, shooting dari luar kotak penalti, contoh Fred di menit ke-23, lalu ada juga Bruno di menit 25, menjadikan match ini cukup enak ditonton. Cuman ada satu yang kurang, yaitu gol. Sementara Crystal Palace serangannya ini sering dibangun berawal dari kesalahan pemain Manchester United ya, seperti salah umpan, salah kontrol yang bolanya berhasil direbut oleh Crystal Palace. Tapi itu tadi, serangan-serangan mereka pun juga cukup bisa dinetralisir oleh gelandang-gelandang Manchester United maupun lini belakang dari Manchester United. 5 menit terakhir intensitas Manchester United mulai turun, mulai sering salah passing, terutama passing direct pendek ataupun panjang. Dan ini gue juga mencurigai karena faktor fisik ya, karena Manchester United tampil praktis cukup mobile, cukup atraktif ya, bergerak terus menjelajah ke seluruh lapangan hampir sepanjang babak pertama. Dan gue sempat curiga ya kalau fisik ini jadi pemicu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Manchester United, utamanya di 5 menit terakhir. Sementara Crystal Palace berhasil memanfaatnya dengan itu tadi ya, sedikit-sedikit mendapat peluang untuk mengambil possession. Menit akhir ada peluang, hampir saja terjadi gol ya, penetrasi dari kanan oleh seorang Diogo Dalot yang akhirnya diakhiri dengan shooting yang masih tinggi ya di sebelah kanan gawang Vicente Guaita. Catatan gue di babak pertama, Manchester United tampil agresif, intens, controlling the game, cuman kurang klinikal, kurang tajam di depannya. Dan formasi pun juga dari 4-2-3-1, lalu gue amati jadi 4-3-3. Dan yang terakhir ini yang jadi pakem, ternyata memainkan dengan skema 4-2-2-2. Skema yang juga cukup sering dibahas, senang dimainkan oleh seorang Ralf Rangnick. Dan ini tadi terutamanya ya di atas menit ke-30 sudah mulai terbentuk ya pemain-pemain Manchester United. Masuk ke babak kedua, Manchester United langsung ambil inisiatif. Crystal Palace seperti biasa langsung pasang kuda-kuda low block lagi, berusaha itu tadi ya mendapatkan possession.
Kalau dapat bola itu tadi, cuman high press Manchester United sekali lagi memaksa Crystal Palace ini sering kehilangan bola karena sering melakukan kesalahan. Tampak juga di layar monitor di layar TV Darren Fletcher ini sebagai technical director juga sering aktif ya di lines pelatih untuk memberikan instruksi dan juga perintah kepada pemain-pemainnya. Di menit ke-60 keadaan masih 0-0, lalu Greenwood Greenwood masuk menggantikan seorang Jadon Sancho. Intensitas Manchester United di sepertiga akhir Crystal Palace semakin kurang. Justru Crystal Palace yang beberapa kali mampu masuk ke sepertiga akhir Manchester United. Di menit ke-67 ada tendangan bebas di kiri kotak penalti ya. Diambil oleh Alex Telles dan mengenai mistar atas sebelah kanan kalau tidak salah dari Guaita, dan menurut gue itu sebenarnya diambil cukup bagus, cuman itu tadi ya kurang beruntung ya, masih menatap mistar. Di menit ke-75 justru Crystal Palace yang dapat peluang emas pertama dari skema corner, hampir saja Ayu ini menjebol gawang De Gea. Ini seperti yang gue bilang, kalau Crystal Palace ini 50% golnya tercipta di 30 menit terakhir, dan ketika di menit ke-75, 70, 75 dan selanjutnya ini menurut gue menit-menit rawan. Karena apa? Manchester United tampak agak sedikit frustasi, sementara Crystal Palace pelan-pelan dapat momentum. Dan yang ini ya, di menit ke-75 itu hampir saja seorang Jordan Ayew menjebol gawang seorang David De Gea. Bolanya tipis menyamping di sebelah kanan ya. Akhirnya ada pergantian juga setelahnya, Elanga masuk menggantikan Rashford. Intensitas serangan berusaha ditingkatkan lagi oleh Manchester United. Dan akhirnya di menit ke-77 dari skema serangan mulai dari sisi kanan, Diogo Dalot memberikan umpan kepada Mason Greenwood. Greenwood memberikan umpan kepada Fred di luar kotak penalti, yang dengan kaki kanannya ya berhasil menendang bola yang agak sedikit melintir sedikit ke kanan gawang Higuaita dan masuk cukup deras, merubah kedudukan menjadi 1-0 ya. Gol yang cukup cantik dari Manchester United nomor 17 siapa lagi kalau bukan Fred. Di menit ke-85 Donny van de Beek dapat menit bermain lagi menggantikan Bruno Fernandes. Di 4 match terakhir ini selalu bermain ya dengan menit yang berbeda-beda seorang Donny van de Beek. Akhirnya selesai 1-0, 3 poin, clean sheet. Dan clean sheet terakhir di kandang itu terjadi 15 April 2021. Yaitu adalah ketika kita menang melawan Granada 2-0. Dan hari ini, tepat setelah 16 pertandingan resmi, Manchester United berhasil ya menang clean sheet di kandang walaupun skornya 1-0. Tapi menurut gua itu tidak masalah karena memang cukup alot, cukup sulit juga bagaimana rapatnya pertahanan dari Crystal Palace. Sementara Manchester United juga selalu berusaha membongkar ya dengan variasi, dengan tidak kena lelah. Usaha pemain juga menurut gue cukup bagus, cukup intens, determinasi juga cukup bagus. Ya akhirnya 1-0. Catatan gue di formasi 4-2-2-2 ini jarak itu menjadi cukup enak ya, jaraknya pas, membuat transisi Manchester United ini nyaman dari menyerang ke bertahan ke menyerang, termasuk juga karena pemain yang mobile pergerakannya. Ini juga membuat lini belakang jadi solid karena backup dari lini tengah yang lebih mudah. Plus pemain Crystal Palace kesulitan lepas dari pressing ketat pemain-pemain Manchester United. Pressing ketat juga jadi pembeda, plus agresivitas dan juga intensitas dan juga determinasi yang cukup tinggi diperagakan oleh pemain-pemain Manchester United di pertandingan tadi ya. Permainan pun juga sangat enak ditonton. Menurut gua 3 poin kali ini sangat-sangat layak. Khusus yang gua lihat ada 2 wingback yang menurut gua tampil cukup bagus seperti yang ketika mereka peragakan menghadapi Arsenal ya. Plus tentu saja Fred tampil spesial dengan kontribusinya di 3 match terakhir, baik itu menyerang dan juga bertahan. Match tadi ini menurut gue adalah puncaknya ya, dengan sumbangan gol tunggal, plus mendapatkan rating tertinggi dan menjadi man of the match. Congratulations untuk Fred. Statistik pertandingan, Manchester United menguasai 61% possession berbanding 39, total shots ada 16
total shots, tapi yang on target hanya 3, 7 off target. Dan menurut gue ini salah satu hal yang harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick, terutama di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, dimana dia kan ingin nih supaya Manchester United controlling the game. Tadi sudah bisa controlling the game, sudah bisa menciptakan beberapa peluang, melakukan variasi, penetrasi, membuat itu tadi peluang untuk mencetak gol, tapi sayang lini depan masih kurang klinikal. 30 menit awal di babak pertama menurut gua Manchester United bermain sangat bagus, cukup berbahaya, sangat berbahaya bahkan. Cuman itu tadi yang kurang adalah clinical, atau itu tadi ketajaman dalam menyelesaikan peluang-peluang, baik itu yang ada di kotak penalti maupun di luar kotak penalti. Ini menurut gua yang harus diperbaiki. Posisi Manchester United ya, dengan kemenangan ini sekarang Manchester United bertengger di peringkat ke-6 dengan nilai 24, atau berbeda 3 poin dengan penghuni nomor 4 zona Liga Champion ya, West Ham, berbeda 3 poin. Dan kalau dari beda dengan pemuncak klasemen sementara yaitu adalah Manchester City, bedanya cukup jauh ya, 11 poin. Ya menurut gua again sih ini hasil yang positif. Pertandingan pertama bagi Ralf Rangnick berakhir dengan 3 poin, clean sheet juga di kandang sendiri, yang ajaibnya sudah lama sekali tidak pernah terjadi. Tadi gue sudah bilang ya, kapan terakhir kali, itu adalah ketika menghadapi Granada. Selanjutnya Manchester United akan menghadapi Young Boys di penyisian group stage Liga Champion, grup F kalau tidak salah, di mana Manchester United sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya, ke babak knockout, dengan posisi juara grup yang sudah dipastikan juga. Jadi menurut gue akan ada perubahan sepertinya, karena jadwal sangat ketat sekali ya di bulan Desember. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya seperti biasa. Thanks for watching. Sekali lagi selamat bagi para pendukung Manchester United. 3 poin kali ini, permainan yang cukup cantik, mudah-mudahan menghibur untuk bisa membuat hari Senin lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa sholat, like, and subscribe.